Mbak Puan, sudahlah. Sebaiknya undur diri dari urusan pencapresan. Sikap bijak tersebut justru menaikkan kepercayaan publik untuk partai dan personal. Dengan mundurnya Mbak Puan sebagai capres, tetap kedudukan dan wibawa Mbak Puan tidak luntur. Masih banyak jabatan dipercayakan dan diterima Mbak Puan. Hanya sekedar memberikan gambaran dan mengingatkan, siapapun calon presidennya boleh menyatakan klaim kemenangan dini sebagai calon presiden 2024 sebelum Pilpres terlaksana 14 Februari 2024 nanti. Melakukan perang strategi dan perang urat saraf dan psikologi secara brutal dan membabi buta. Hal ini sangat wajar ketika melakukan manuver politik untuk meraih kepercayaan diri dan penguatan opini publik. Pada hari ini dan hari berikutnya, akan banyak capres dan tim suksesnya sedang dan akan melakukan jejaring penguatan personal dan kampanye pencapresan secara masif dan berkelanjutan. Dengan melakukan strategi ekspansi, menebar propaganda, agitasi, dan menjalankan berbagai penetrasi intelijen ke pihak lawan calon presidennya dan partai pendukungnya serta simpatisan. Mbak Puan Maharani bagian capres yang sedang viral dengan segudang terobosan dan kerja politik di tengah rendahnya elektabilitasnya di antara nama capres lainnya. Sang putri mahkota PDIP ini harus ekstra keras mengejar ketertinggalannya, harus terus menggedor dan memaksa melakukan manuver cantik. Mbak Puan, awal September 2022 direncanakan bertemu dengan petinggi Golkar dan akan bertemu 4 mata dengan Erlangga Hartanto selaku Ketum Golkar. Dipastikan lawatan politik ini berkaitan erat kontestasi dan konstelasi menuju Pilpres 2024. Komunikasi politik tingkat elit sebelumnya juga dijalin dengan Nasdem dan bertemu langsung dengan Surya Paloh sebagai petinggi elit partai. Menurut informasi yang berkembang saat ini, dalam bulan September 2022 ini, komunikasi politik Mbak Puan akan dilanjutkan di lapangan pacuan kuda milik Prabowo Subianto. Seperti kebiasaan sebelumnya, Ketum Gerindra ini akan banyak bicara dengan tamunya sambil memberikan pelajaran trik berkuda. Jadi hanya dalam waktu kurang lebih dalam 1 bulan, 30 hari, Mbak Puan sudah keliling di 3 ketua partai. Keluar dari kandangnya dan bertekad kuat melakukan lobi dan kerjasama politik dengan partai lain. Mau tidak mau, Mbak Puan hanya menyiksa diri melakukan lawatan politik sebagai bagian kerja politik sebagaimana yang sudah diamanatkan dan dimandatkan Ketum PDIP Megawati untuk menjadi wakil partai bertemu dengan ketua partai lainnya. Apa yang menjadi alasan Mbak Puan sangat rajin dan intens melakukan lawatan politik dan kerja politik? Ketika berbicara, Mbak Puan adalah nama dan sosok yang akan diusung oleh PDIP sebagai Capres 2024. Banyak tugas berat yang menyertai dan akan dihadapinya sebagai jalan terjal menuju kursi Presiden 2024. Membandingkan elektabilitas Mbak Puan dan partainya PDIP, akan terlihat disparitas sangat ekstrim. Secara nasional, PDIP masih menguasai penuh peta kekuatan parpol di tanah air. Poltreking Indonesia dalam rilis terakhir 31 Agustus, lembaga survei ini mengeluarkan data berkaitan dengan elektabilitas parpol dan capres. Partai berlambang banteng ini mencapai persentase perolehan elektabilitas partai sebesar 20,4%. Perolehannya meninggalkan jauh Golkar dan Gerindra yang terkait hampir 10%. Akan sangat terkejut ketika melihat hasil survei elektabilitas capres yang akan berlaga di Pilpres 2024. Di deretan 10 nama teratas capres, nama Mbak Puan terpental jauh di urutan nomor 7 atau mendapatkan suara 2,2%. Mbak Puan ditinggalkan sangat jauh dengan nama seperti Ganjar Pranowo 26,6%, Prabowo Subianto 29,7%, dan Anies Baswedan 17,7%. Dari data di atas memberikan bahasa akademis menyatakan bahwa kerja politik dan dukungan internal partai yang semuanya diarahkan ke Mbak Puan ternyata gagal meningkatkan elektabilitasnya. Mbak Puan sangat miskin dalam penguatan elektabilitasnya. Kendati all-out mesin partai dan elit partai mendukungnya. Polemik rendahnya elektabilitas tersebut membuat goncangan dahsyat terjadinya pro dan kontra, menguji konsistensinya elit PDIP mengantarkan Mbak Puan menuju Presiden Perempuan 2024.
Survei Carta Politika 13 Juni memberikan rilis dukungan kader PDIP ke Mbak Puan hanya 6,2%. Dan justru internal PDIP memberikan dukungan mutlak ke Ganjar sebesar 68,5%. Kerja keras partai dengan membungkam seluruh kadernya dilarang berbicara berkaitan capres tidak serta-merta menaikkan elektabilitas Mbak Puan di internal partai. Justru di internal pemilih partai, Mbak Puan sepi pemilihnya. Survei Carta Politika 13 Juni memberikan rilis dukungan kader PDIP ke Mbak Puan hanya 6,2%. Dan justru internal PDIP memberikan dukungan mutlak ke Ganjar sebesar 68,5%. Itu sebabnya elektabilitasnya terus terpuruk di angka 2% dan sangat sulit merangkak naik. Dukungan Mbak Puan dari simpatisan relawan juga sangat memilukan. Dalam acara pertemuan akbar yang disebut sebagai kegiatan musyawarah rakyat Bandung 28 Agustus, ternyata para pendukung Jokowi lebih memilih Jokowi sebagai capres favoritnya. Jokowi sendiri 29,79% dan disusul urutan kedua Sandiaga Uno 16,92%. Lagi-lagi apes, Mbak Puan hanya memperoleh di urutan nomor 7 atau 4,16%. Kebanggaan Mbak Puan adalah ketika Rakernas PAN Jakarta 27 Agustus muncul 9 nama capres. Dan salah satu nama tersebut adalah Puan Maharani. Usut mengusut, memang Mbak Puan menjadi nama capres yang diusulkan. Konon usulan tersebut diangkat oleh puluhan DPD PAN dari 514 DPD dan dukungan tersebut berasal di wilayah timur Indonesia. Salah satu agenda Rakernas PAN adalah menjaring nama-nama capres dari aspirasi kader PAN di daerah. PAN sendiri tidak bisa mengusung nama capres sendiri, harus dibicarakan dan berdiskusi secara seksama dengan partner koalisinya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Berdasarkan data di atas, sudah jelas Mbak Puan tidak banyak mendapatkan dukungan dari manapun. Hanya kekuatan elit politik yang masih bercokol sebagai penyokong utama dukungan partai ke Mbak Puan. Penulis berkesimpulan, jika kerja politik lanjutan dari Mbak Puan yang didukung full elit partai PDIP tidak akan menaikkan elektabilitas dan sebaliknya menjadi arah mundur menarik pencapresan Mbak Puan untuk tidak berlaga di Pilpres 2024. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Heru Subagia yang disadur dari Kompasiana.com. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.